Terima kasih rasa reuni terjadi hari ini karena tidak lihat muka-muka ini sudah 3 tahun lebih. Tapi itu mungkin dalam 3 tahun COVID ini kita belajar seperti Paulus katakan di 2 Korintus pasal 12 bahwa kasih karunia Tuhan cukup. Amin. Dan di dalam kelemahan yang mulai nonjol 3 tahun ini banyak kelemahan. Kita lihat Tuhan hadir di dalam kelemahan kita dan buat sesuatu. Pada awal COVID masih bisa kumpul. Gereja kami di kota, sekarang di Papua, ya gereja anak muda. Semua dari latar belakang yang agak kacau. Jadi satu ibadah masih bisa kumpul sekitar 1,000 anak. Dan satu pemimpin laki-laki, dia maju ke depan, tidak diundang, dan mulai mengakui ketagihan dengan pornografi di depan semua. Pacarnya yang duduk di situ, dia berdiri dan dia keluar tinggalkan anak ini karena dia malu. Tapi habis ibadah, ada beberapa laki-laki datang dan mereka bilang, hey, apa yang baru disaksikan kami juga punya pergumulan itu. Dan dibentuk satu komsel pemulihan dari pornografi. Satu lagi, sampai gereja-gereja lain dengar, wow, di tempat Pak Jim ada komsel-komsel pemulihan dari pornografi, kami juga perlu bisa datang bantu gereja kami, tersebar ke gereja-gereja lain, sampai perempuan-perempuan di jemaat kami datangi saya. Mereka bilang, Jim, kenapa laki-laki dapat semua perhatian? Kami perempuan juga punya pergumulan ini. Jadi mereka bikin komsel juga seperti itu. Jadi di dalam COVID, semua masalah yang kita bisa sembunyikan di belakang topeng yang senyum sudah terekspos. Dan kita rangkul kelemahan itu karena di dalam kelemahan kita Tuhan bisa buat sesuatu yang luar biasa. Kita tahu bunuh diri sudah meningkat di Indonesia dalam 3 tahun ini. Khususnya di antara anak muda, khususnya di dalam kaum wanita. Jadi di jemaat kami sangat terbuka. Satu minggu saya tanya, berapa banyak tahun ini sudah rasa mempertimbangkan mau bunuh diri? Angkat tangan. Oh, ada banyak. Karena terbuka sekarang tentang semua masalah hidup. Dan mencari jawaban untuk maju walaupun ada tantangan. Dalam COVID ini, di mana saya pergi, saya lihat ada 3 respons yang diambil tentang COVID. Satu respons, oh Jim, kami akan tunggu sampai semua selesai kembali normal lagi. Salah, karena tidak akan kembali normal lagi. Ada respons kedua, Jim, kami jaringan gereja rumah, kami tidak kumpul banyak-banyak, jadi tidak apa-apa. Salah juga. Respons yang ketiga yang kami ambil yang saya rasa paling benar, Tuhan izinkan COVID. Tuhan tidak buat, Tuhan izinkan supaya meloncatkan kita ke dalam hal-hal baru yang kita tidak akan menemukan dengan cara yang lain. Waktu COVID terjadi, sama di Papua, di sini, pemerintah minta tutup semua perkumpulan banyak orang. Kami gereja pertama yang tutup. Sebetulnya tidak apa-apa karena semua anak kami dalam komunitas kecil di mana pemulihan hidup terjadi. Kalau tidak kumpul hari minggu tidak ada masalah. Tapi kami tutup dan ada banyak kritik. Jim lebih takut COVID daripada takut Tuhan. Pernah dengar itu? Saya bilang ini bukan masalah rohani seperti itu. Kami taat kepada pemerintah. Dan kami tidak akan kumpul. Dan minggu berikut kami buat seperti semua. Kami buat live streaming. Saya duduk di depan. Ada satu pemimpin 1 meter, 1 meter, 1 meter. 4 pemimpin sama saya. Dan kami buat pujian penyembahan spontan, a cappella. Ada ajaran yang saya buat, interaktif. Kami nikmati. Tapi ada problem. Habis semua anak-anak yang rekam dan live streaming, mereka kasih lihat hasilnya. Banyak sekali nonton. Dan saya kumpul semua pemimpin dan kami bahas hal ini. Kami tanya, apakah kalau Yesus ada di bumi ini, apakah Yesus akan live streaming?
Dan kesimpulan kami, saya tidak mau bilang semua harus sama, tapi bagi kami putuskan stop live streaming. Karena kalau Yesus di bumi ini, kami rasa dia tidak akan live streaming. Karena Yesus selalu menghindar dari popularitas. Kalau dia jadi lebih populer, dia pergi ke tempat lain. Jadi minggu berikut kami mulai Discovery Keluarga dan Discovery Kids, di mana kami siapkan bahan untuk mempersiapkan setiap anggota bisa buat ibadah di rumah. Ibadah di jalan, ibadah di taman, ibadah di mana ada bisa kumpul 2-3 orang bikin ibadah, persiapan materi, interaksi, pertanyaan-pertanyaan untuk dewasa muda, pemuda, remaja sampai anak-anak. Ada program untuk anak-anak, Discovery Kids, menjadi booming seluruh Indonesia dari Merauke sampai Medan. Banyak pakai sampai hari ini karena menjawab kebutuhan. Kami tidak hanya buat live streaming karena popular, kami mau menjawab kebutuhan, mempersiapkan semua sebagai pemimpin yang bisa buat. Ada banyak orang tanya saya, Jim, apa buku-buku yang Bapak baca yang menarik? Saya tidak baca banyak buku rohani, saya baca banyak buku bisnis. Karena usaha-usaha di dunia yang paling sukses, itu karena mereka pakai prinsip-prinsip kerajaan surga. Sadar atau tidak sadar, itu buat mereka sukses. Dan ada satu buku kecil namanya Tribes, suku-suku, buku bisnis. Di mana orang karang buku ini, dia bilang setiap orang adalah kepala suku. Punya suku yang dia gembalakan. Ibu dengan anak-anak, bapak dengan rekan-rekan di kantor, anak di lapangan bola dengan teman-teman. Setiap orang punya suku yang dia bisa pengaruhi. Setiap orang adalah pemimpin. Dan dalam COVID, ini yang kami kembangkan. Semua orang bisa pimpin orang lain. Jadi di tempat kami bertumbuh 3 kali lipat dalam COVID. 3 kali lipat pemimpin sekarang. Kebanyakan di antara ibu-ibu. Yang mereka membawa orang kepada Yesus dan lempar dia dalam kepemimpinan cepat walaupun tidak siap, on the job training seperti Tuhan Yesus. Dan mereka berkembang banyak komsel baru. Tapi sesuatu terjadi. Beberapa bulan lalu ada banyak perselisihan, banyak konflik. Karena banyak pemimpin baru, muda, belum dewasa tapi mereka coba pimpin dan ada problem. Saya bilang, tenang-tenang saja, pasti Tuhan akan bantu. Dan Tuhan bantu minggu lalu. Mungkin tahu apa yang terjadi tahun baru di Papua. Kami masuk tahun baru, tanggal 2 mulainya gempa bumi 5,4. Gempa bumi 5,4. Setiap hari gempa bumi 3 besar-besar di kota kami, Jayapura. Semua goyang-goyang. Rumah gedung-gedung bertingkat, retak-retak. Akan beberapa dirobohkan karena tidak layak pakai lagi. 400 susulan. Semua belum pernah goncang seperti ini. Dan sesudah itu mungkin sudah dengar ya Bapak Gubernur ditangkap dan pasar di Sentani dibakar habis. 540 toko dibakar rata dengan tanah. Esok hari di kota berikut di samping kami pasar dibakar habis. Hari berikut ruko barisan dibakar. Ibu-ibu dari jemaat kami langsung mulai masak sepanjang hari, bawa makanan dan beri makan kepada mereka yang kehilangan semua. Yang sebetulnya semua dari luar Papua, tapi orang Papua melayani yang dari luar Papua. Luar biasa, I was so proud. Dan saudara, itu membuat semua perselisihan hilang. Karena bergandengan tangan untuk tujuan bersama, berkorban untuk orang lain. Itu caranya yang kita dapat kesatuan kembali. Natal dalam COVID paling indah. Karena tidak bisa kumpul. Jadi semua komsel-komsel kami, karena di Papua kami rayakan Natal tanggal 1 Desember sampai 31. 1 bulan. Setiap malam semua komsel turun di jalan. Ke BTN di depan rumah. Tidak bisa pegang tangan. Di depan rumah, di BTN semua mereka nyanyi Christmas caroling. Nyanyi lagu-lagu Natal.
Mereka bikin kue, bagi kue dengan tetangga-tetangga. Ada hadiah yang mereka tahu dibutuhkan, mereka berikan. 30 menit pindah ke rumah berikut. Rumah berikut sepanjang malam mereka Christmas caroling membagi hadiah. Setiap malam semua komsel memberkati seluruh kota. Karena kami sadar dalam COVID, Natal bukan untuk kami. Natal ada untuk kota. Kami tidak akan menemukan itu dengan cara lain. Dan sekarang bisa kumpul, bisa kemarin rayakan Natal, kumpul sama-sama, tapi mereka tetap setiap malam ada di jalan untuk memberkati kota. Yang terakhir, our clinic. Banyak dari sini mendoakan dan membantu dengan obat klinik kesehatan kami yang Amy, anak saya, tangani. Amy yang dulu di hutan, waktu kecil kami homeschooling dan dia bantu mama di klinik, dia belajar layani kesehatan umur 12 tahun. Dia bantu ibu-ibu melahirkan. Dia bisa jahit kulit yang terbelah dari perang suku. Dia bisa pasang tulang yang patah umur 12 tahun. Akhirnya dia ikut kuliah medis di Portland, Oregon supaya dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dan dia kembali buka klinik. Klinik kami dapat ranking nomor 2 seluruh Papua tahun lalu. Tapi di dalam sebelum COVID 100 pasien setiap hari. 100 pasien setiap hari. Dalam COVID 300 setiap hari. Karena semua takut ke rumah sakit karena COVID ada di rumah sakit. Jadi semua datang ke klinik kami. What do you do? Apakah tutup terlalu banyak orang? Tidak. Mereka kerja sampai larut malam setiap hari, setiap malam supaya setiap orang dilayani. Saudara, saya tidak mau buat pemakaman lagi orang yang meninggal dari COVID. Saya sudah makamkan 6 jemaat kami mati dari COVID. Pasti di sini ada rekan-rekan yang mungkin tidak ada bersama kita lagi karena Tuhan panggil. Tapi tangkap, COVID tidak panggil mereka, Tuhan yang panggil. Tuhan sudah hitung setiap hari dalam hidup kita. Kita tidak bisa perpanjang dan tidak ada kuasa yang bisa perpendek. Tuhan sudah tentukan. Jadi kita hidup ini dengan sepenuhnya setiap hari yang Tuhan berikan. Seolah-olah ini hari terakhir. Dan ini I consider tahun 2023 tahun terbaik dalam hidup saya. Tantangan apapun yang terjadi akan buka peluang baru bagi saya. Saya akhir dengan ini, tahun lalu saya ke Ukraina. Karena Tuhan berikan undangan dari tim-tim yang melayani pengungsi Ukraina. Jadi saya ke Jerman, ke 5 kota latih tim-tim yang melayani pengungsi. Dan saya lihat Tuhan buat sesuatu yang luar biasa di situ. Kita hanya lihat perang Ukraina. Tapi banyak tidak tahu, sudah 10 tahun ada kebangunan rohani di Ukraina. Ada banyak orang Ukraina yang bertobat, terima Yesus. Dan sekarang mereka diusir keluar sebagai missionaries. Banyak datang ke Jerman yang sudah lupa Tuhan. Tapi mereka datang dan dimobilisasi, ditrain untuk menangkan sebanyak mungkin orang Jerman kepada Tuhan. Why not? Kenapa tidak? God is doing it differently. Everything is changing. It's not old normal, it's brand new normal. Jadi terima kasih, saya rasa sehati dengan Full Gospel di sini sudah lama. Terima kasih dukungan doa, obat-obatan yang selalu berikan kepada kami. Thank you so much. Terima kasih.